Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Ayo, semangat belajar matematika. Apa sih membandingkan pecahan itu? Jadi, membandingkan pecahan itu membandingkan dua pecahan dengan memberikan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Tanda seperti ini, kurang dari, dibacanya kurang dari. Diingat-ingat ya arahnya ya. Terus yang tanda kedua, dibacanya lebih besar dari. Dan tanda yang ketiga, dibaca sama dengan. Bu Mafi punya cara nih, biar kalian lebih mudah untuk memahami atau lebih mudah untuk mengingat-ingat. Oh, kalau ini bacanya kurang dari. Kalau ke arah kanan itu kurang dari. Kalau ke arah kiri berarti itu lebih besar dari. Nah, Bu Mafi biasanya Bu Mafi untuk mengingat-ingat punya cara nih. Kalian beri garis di sebelah tanda. Nah, di sebelah kirinya kalian beri garis gitu ya. Ini tapi di catatan, tapi kalau untuk yang hasilnya tetap kalian harus tandanya yang betul itu ya, yang tanda kurang dari. Tapi untuk mengingat-ingatnya bisa kalian beri garis di tanda sebelah kiri. Di sebelah kirinya kalian beri garis seperti itu. Jadi terbacanya seperti huruf K. Ya enggak? Terbacanya seperti huruf K kan? Nah, itu berarti dibacanya kurang dari. Nah, gimana kalau lebih besar dari? Ingat-ingatnya gimana ya biar mudah? Sama juga, kalian beri garis di sebelah kirinya juga. Kalau kalian beri garis di sebelah kiri, maka seperti huruf apa? B. Pinter banget. Dibacanya lebih besar dari. Jadi kalian bisa lebih mudah untuk menghafalnya. Ingat-ingatnya biar lebih gampang. Coba kalian beri garis di bagian sebelah kirinya. Jadi kalian bisa, oh kalau ini kayak K berarti kurang dari. Terus kalau misalnya tanda yang seperti nomor 2, ini kayak B berarti lebih besar dari. Nah, jadi kalian bisa lebih ingat-ingat seperti itu ya. Sekarang cara membandingkan dua pecahan sederhana secara langsung itu ada dua. Yang pertama itu, penyebut kedua pecahannya sama. Ingat nggak penyebut itu yang mana? Dalam pecahan kan ada pembilang dan penyebut. Penyebut itu kan yang bagian bawah ya. Nah, penyebut ini yang menjadi kunci. Jadi kalian harus selalu ingat-ingat penyebut yang bagian bawah ini jadi kunci. Kalau penyebutnya dari kedua pecahan itu sama, maka kalian tinggal langsung membandingkan pembilangannya. Jadi yang bagian atasnya, tinggal kalian bandingkan. Nanti Bu Mafi beri contoh ya. Nah, yang kedua, penyebut kedua pecahannya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, jadi bilangan yang di bawah itu berbeda dengan pecahan yang sebelahnya yang mau dibandingkan, maka kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, biar lebih jelasnya ini contoh soalnya. Yang pertama, bandingkan pecahan 3/5 dan 7/5. Kalian amati kedua pecahan tersebut. Kalau mau membandingkan, kalian harus kuncinya kalian perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutkan yang bagian bawah ya, diingat-ingat penyebut itu yang bagian bawah. 3/5 dan 7/5 itu punya penyebut yang sama atau yang berbeda ya? Sip, pinter banget. Penyebutnya sama, sama-sama 5 kan ya? Nih, karena penyebutnya sama, yaitu 5, maka pembilangnya langsung dibandingkan saja. Pembilangnya itu berapa? Ada 3 dan 7 kan pembilangnya. 3 sama 7 lebih besar mana? Gimana ya cara buat beri tandanya ya? Nah, kalian langsung gini aja. Kalau misalnya kalian baca 3 kurang dari 7. Bener nggak ya kalau 3 kurang dari 7? 3 kurang dari 7. Bener kan ya? Kalau 3 lebih dari 7, bener atau enggak? Nah, kurang tepat. Karena 3 itu kurang dari 7. Bukan 3, kan 3 lebih kecil dari 7. Ya, ingat ya. Paham ya? Jadi pelan-pelan, pelan-pelan. 3 titik-titik 7. 3 itu lebih kecil apa lebih besar dari 7? Lebih kecil kan? Kalau lebih kecil, kalian beri tandanya yang kurang dari. Kalau lebih besar, kalian beri tandanya yang lebih besar. Paham ya?
Diingat-ingat ya. Oke, ini kan 3 dengan 7 dibandingkan. Karena 3 lebih kecil dari 7, berarti tandanya seperti itu. Diingat-ingat, kalau misalnya biar lebih mudah mengingatnya, kalian kasih garis seperti Bu Mauvi tadi, di sebelah kirinya. Diingat-ingat sebelah kirinya. Sebelah kirinya, oh bacanya K, berarti 3 lebih kecil dari 7. Kalau kalian beri tandanya yang ke arah kiri, atau yang kalau kalian beri garis itu bacanya B atau besar, berarti 3 lebih besar dari 7. Bener nggak kalau kayak gitu? Nah, lebih tepatnya seperti ini ya. 3 kurang dari 7. Sip, pinter banget. Atau 3 kurang dari 7. Sehingga kalian bisa menentukan, oh jadi 3/5 dan 7/5 itu 3/5 lebih kecil daripada 7/5. Paham sekarang? Kalian juga ini diingat-ingat lagi. Kalau misalnya kalian mau membandingkan pecahan, posisinya pecahan itu harus tetap. Contoh nih, Bu Mavi tadi kan nulisnya 3 dulu ya, 3,7. Kalau misalnya Bu Mavi balik, 7,5. Boleh nggak kalau kayak gitu? Nah, Kak boleh. Karena kalau kita membandingkan, posisinya pecahan juga harus tetap. Jadi harus tetap 3,7. Jangan dibalik 7,3. Jadinya nanti kalau kalian jawab 7, jadi 7 lebih besar dari 3. Kebalik dong yang dibandingkan pecahannya. Jadi harus runtut. Kalau yang dibandingkan di awal itu 3/5, berarti kalian harus menulisnya 3/5 dulu, baru 7/5-nya. Paham ya? Jangan dibolak-balik ya. Harus runtut ya. Sip, pinter. Nah, sekarang ini soal nomor 2. Bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Kalau tadi kan penyebutnya bilangannya sama, sama-sama 5. Nah, sekarang pecahannya ini penyebutnya berbeda, 4 dan 3. Ingat ya, penyebut yang di bawah. Diingat-ingat, benar-benar diingat-ingat. Penyebutnya yang di bawah. Ya, terus gimana ya caranya untuk membandingkannya? Tadi kan ada 2 cara. Kalau pecahannya penyebutnya sama, maka langsung membandingkan pembilangnya. Nah, ini yang cara kedua. Kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Caranya untuk menyamakan penyebutnya seperti apa ya? Nih. Ingat-ingat ya, karena penyebutnya berbeda, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Kita harus mencari kelipatan dari 4 dan 3. Caranya gimana? Nah, kalian tulis nih, 4. Kalian tulis kelipatan dari 4. 4 kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. Terus kalian coba cari yang 3. 3 kelipatannya 3. 3 tambah 3, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Nah, lebih enaknya perkalian ya. Kalau kalian sudah hafal perkalian, wis, Bu Mauvi jamin kalian cepet banget untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kan kuncinya perkalian. Harus dihafalkan perkaliannya, biar kalian tuh mudah dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Kalau kalian hafal perkalian, mantap sekali. Itu jempol banget kalau kalian sudah hafal perkalian. Nah, mumpung sambil belajar di rumah seperti ini, kalian sambil hafalkan perkalian kalian ya. Nah, terus nih, kenapa kok 12-nya merah? Karena di kelipatan 4 dan kelipatan 3 ada yang sama nih. Yang sama itu bilangan 12. Nah, kita kan tadi cari kelipatan dari 4 dan 3 yang sama. Ini kalau nanti di semester 2 kita akan bahas tentang KPK. Jadi ini KPK-nya 12. Sehingga kita menyamakan penyebutnya menjadi 12 dulu. Yang pertama, ini pecahannya awal. Yang pertama kali muncul kan 3/4. Ingat-ingat ya, harus runtut. 3/4 dulu yang dikerjakan, yang diselesaikan dulu. 3/4. Nah, 4 dikalikan berapa? Kan ini kita bahas penyebutnya ya, fokus ke penyebutnya dulu. 4. 4 dikalikan berapa ya biar hasilnya bisa 12? Kan tadi penyebutnya bisa sama kalau jadi 12. 4 dikalikan berapa ya biar bisa jadi 12? Si pinter, dikalikan 3. Kalau penyebutnya dikalikan 3, otomatis pembilangnya juga harus dikalikan 3. Maka 3/4 ini senilai dengan 9/12. Nah, ini kita pakai pecahan senilai ya. 9/12. Ingat kan, kalau kita mencari pecahannya senilai, berarti kita harus mengalikannya atau membaginya. Kita bisa menggunakan salah satu caranya ini ya.
Terus, sekarang yang pecahan kedua, 2/3. Nah, karena penyebutnya tadi kan 3, kita harus fokus ke penyebutnya. 3. Nah, 3 dikalikan berapa ya agar bisa menjadi 12? 3 kali berapa ya biar bisa jadi 12 hasilnya? Nah, 3 dikali 4. 3 dikali 4, karena penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 2 dikali 4 hasilnya 8, 3 dikali 4 hasilnya 12. Nah, terus gimana nih? Kok jadi pecahannya berbeda? Nah, jangan bingung dulu. Karena tadi 3/4 ini sama dengan 9/12, kalian terus lagi. 9/12 titik, 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 8/12. Karena sekarang kan penyebutnya sudah disamakan. Kalian nulisnya jangan sampai kebalik. Kalau kalian kebalik, nanti tanda yang kalian tulis juga akan salah. Makanya harus runtut banget mengerjakannya. Jangan dilewati atau kalian loncat atau kalian wes aku ngerjakan yang ini dulu wes. Nah, jangan seperti itu karena ini harus runtut. Kalau nggak runtut, kalian bisa salah dalam jawabnya. Tadi yang 3/4 kan senilai dengan 9/12. Kemudian yang 2/3 senilai dengan 8/12. Jadi nulisnya harus runtut. Nah, karena 9, kalau tadi ingat ya. Tadi kan kalau penyebutnya sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya. Ingat kan tadi yang pertama? Jadi, kalau penyebutnya sudah sama-sama 12, maka kalian tinggal melihat pembilangnya. 9 dan 8. Itu 9 lebih kecil apa lebih besar ya dari 8? Pinter banget, lebih besar. Diinget-inget lagi, kalian tinggal kasih garis di bagian kirinya. Oh, tulisannya B, berarti 9 lebih besar dari 8. Sehingga bacanya, pecahannya 3/4 lebih besar dari 2/3. Bisa ya dipahami? Nanti kalau kalian kesulitan, kalian bingung, nanti setelah kalian menjawab soal-soal yang Bu Mafi berikan ini, kalian bisa tanya ke Bu Mafi. Bu Mafi, saya masih bingung nih, kenapa ya kok kayak gini? Nah, atau kalian masih bingung cari kelipatannya, atau kalian masih bingung, ya aduh kok sulit ya kalau ternyata membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kalian bisa tanya ke Bu Mafi ya. Bu Mafi siap sedia menerima pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan ke Bu Mafi. Kalian bisa kirim VN ke Bu Mafi. Atau kalian bisa telepon kalau misalnya Bu Mafi lagi luang, Bu Mafi lagi tidak ada kegiatan rapat. Seperti itu kalian bisa telepon ya. Si pinter banget. Sekarang, Bu Mafi ada soal nih. Sekarang ayo bandingkan pecahan berikut dengan memberikan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, ini ada 10 soal. 10 soal ini diselesaikan ya. Kalian selesaikan, kalian terus di buku tugas kalian. Dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.